Apa yang mau dikomen dari video itu? Kurang berbahaya kah hidup kita? Aneh-aneh aja. Ya, cuma memang dari banyak pilihan tadi memang semuanya adalah janda. Saya ada joke soal janda, cuma kayaknya tidak bagus dikeluarkan dia. Ya, kadang janda juga menggoda. Tidak hanya anak gadis saja. Begitu kira-kira ucapan Lek Bagong sebelum pancing melayang ke kepalanya. Tapi iya, sama seperti Doni di film ini. Seorang sultan kaya raya yang rela pura-pura miskin demi mendapatkan hati dan cinta seorang janda muda yang menggoda. Namun perjalanan cinta Doni tidak semulus paha Wulan Guritno. Apa kurang mulus yang itu? Penasaran? Jadi begini ceritanya. Di sudut kumuh kota Saigon, seorang wanita cantik sedang berjalan sendirian. Terlihat para pria hidung belang sibuk menggoda wanita itu. Namun dengan tenang, wanita itu tetap berjalan menjauh dari mereka. Entah apa yang terjadi di kehidupan wanita ini. Namun ia terlihat sangat kelelahan. Nama wanita ini Mai. Diketahui bahwa Mai baru saja pindah ke rusun ini. Ia mendapatkan sebuah hunian murah hasil subsidi pemerintah berupa rusun. Yang ya kan yang namanya subsidi kan ya, ngertilah. Dạ, cảm ơn anh. Xách được không? Lẹ ngồi xách phụ cho. Sesampainya di rusun, karena panik, Mai tidak sengaja menabrak seorang pria bernama Doni. Sampai cupang peliharaannya jatuh. Namun beruntung Doni segera memasukkan cupangnya ke dalam botol minuman yang ia bawa. Tapi sebentar, mari kita berkenalan dengan pria satu ini. Doni Sauduong. Doni Sauduong, yaitu seorang pria biasa kelihatannya. Tapi jangan salah, gini-gini Doni adalah seorang playboy kelas kakap. Tidak hanya para gadis kesepian yang menjadi mangsanya. Bahkan tante-tante genit dan girang ini juga salah satunya. Selain playboy, Doni ini juga playgroup. Sorry. Maksud saya adalah seorang anak sultan kaya raya. Kan yang gak nyambung toh. Naskah mulu. Namun karena bosan dengan kehidupan sultan yang serba ada, Doni memutuskan untuk menjalani hidup sebagai pria miskin. Dengan niat agar mendapatkan wanita baik yang tidak memandangnya hanya dari harta saja. Lagi we tak puji dan jebul perkara manuk. Tidak manuk akal. Ya, kita kesampingkan dulu soal Doni yang problematik. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Mai. Mai adalah seorang single parent dari satu anak perempuannya yang suka jadi laki-laki. Namanya Binmi. Selain punya anak, ia juga punya ayah yang kurang berguna di hidupnya. Hari-hari ayahnya cuma diisi dengan gaple, mahyong, parle, gaple lagi, mahyong lagi, parle, sampai dirinya dikejar sama DC. Không nói ta tưởng mình trốn. Ya. Walaupun begitu, Mai selalu giat dalam setiap pekerjaannya. Berbagai pekerjaan sudah pernah Mai lakoni demi menghidupi anak semata wayang dan seorang ayah disfungsi tadi. Malam itu, setelah selesai beres-beres kontrakan dan sedang telepon anaknya, tiba-tiba Mai dan Doni berpapasan di depan kamar masing-masing. Betapa kagetnya Mai yang melihat Doni setengah polos. Melihat reaksi Mai itu, jiwa playboy Doni pun muncul. Ia malah berpose seolah mukanya itu seganteng saya. Tapi karena banyak gaya, Doni pun pagi harinya, di tempat kerjanya yang baru, Mai menjadi salah satu pemijat teratas. Semua pelanggan suka dengan pijatannya, tapi bukan plus-plus ya. Oleh karenanya, beberapa pegawai di situ kurang suka dengan kehadiran Mai, yang merampas seluruh pelanggan yang ada, seperti Ibu Tini. Chị một mạch chưa? Mẹ học cách bớt vô duyên lại. Setelahnya, Mai pun diperlihatkan sedang memijit seorang pelanggan. Pijitan demi pijitan ia lancarkan ke punggung dan badan pelanggan itu. Hingga ketika ia berbalik badan, ternyata itu Mas Doni. Doni bilang bahwa jiwanya terpana oleh kecantikannya malam itu. Jadi, siapakah namamu, Nona? Welcome anh hàng xóm nha. Ủa, làm gì?
Doni pun tidak menyerah untuk berkenalan dengan Mai. Hingga saat Mai memijat tangannya, Doni spontan menggenggam tangan Mai. Dan Sao? pepatah bujang pernah mengatakan, semakin kecil peluang, semakin menantang. Disitulah titik Doni semakin tertarik dengan Mai. Ia pun bercerita kepada temannya. Kita sebut saja Sueb. Tentang Mai yang sangat susah buat diajak adu penalti. Sueb juga menuturkan bahwa selama ia di servis Mai, ia tidak pernah melihat celah sekecil apapun. Seperti rapatnya pertahanan MU di bawah Maguire dan Evans. Ya, mau bilang enggak, tapi bohong. Mau bohong tapi ya aslinya gitu. Maka dari itu, sebaiknya Doni mengganti targetnya ke wanita lain saja, daripada membuang waktu. Tapi yang Sueb tidak tahu, Doni ini adalah seorang primata pemberani. Vậy bài tập kêu bay là gì vậy? Anh mua cho em nè. Ăn sáng nha. Cảm ơn nha. Cái nớt hay rên này là tém lại nha. Xưa không ôm cho rên trời. Sao mỗi lần dữ vậy ta? Muốn bẻ thêm không? Usaha Doni sepertinya tidak sia-sia. Keesokan harinya ketika para ibu-ibu rumpi ini sedang menjuliti Mai, ia datang untuk melerai suasana. Mai yang merasa terselamatkan itu pun berterima kasih kepada Doni karena telah membantunya membungkam cangkem kotor milik tetangga mereka. Tapi semua ini bukan tanpa bayaran. Karena Doni sudah membantu Mai dan membawakannya makanan, maka hari ini Mai harus berangkat diantar Doni. Anh nha. Đánh giá cho em 5 sao nha chị. Hai con nè, cà phê, trồn chú tự hoa. Sesampainya Mai di tempat kerja, tiba-tiba ia dihampiri teman lamanya. Namanya Bu Dau. Di sana Dau sangat pangling karena selama 3 tahun terakhir dirinya mencari di mana Mai pindah. Perlu diketahui, Dau ini dulunya adalah rekan kerja Mai di sebuah salon kecantikan. Namun kini setelah sekian lama, ternyata Dau telah sukses membuka usahanya sendiri dan berhasil menjadi sultan kaya raya. Di sana, Dau menawari Mai untuk bekerja bersamanya. Namun Mai menolak tawaran itu karena takut persahabatan mereka akan rusak karena uang. Di sela-sela sesi pijat itu, Dau bertanya kepada Mai, apakah ia masih percaya dengan cinta? Mai menjawabnya dengan malu-malu bahwa akhir-akhir ini ada seorang pria berondong yang mendekatinya. Ia baik, ia sopan dan sepertinya ia tulus kepada Mai. Dau yang senang melihat sahabatnya itu jatuh cinta lagi pun menyemangati Mai agar secepatnya membuka hati demi kebahagiaan dirinya sendiri. Gak apa-apa berondong, yang penting keras kan. Aku mesti ngomongin gitu, kan aneh. Mata. Ngon chỗ nào? Ngon chỗ này nè. Ê. Malam harinya saat Mai akan pulang, tiba-tiba terdengar suara gerangan di ruang tempat Tini memijat. Tidak disangka ternyata Tini sengaja melakukan hal tidak senonoh demi mendapat tip yang besar dari pelanggan. Jelas kejadian itu membuat Mai marah kepada Tini. Ia pun bilang bahwa apa yang Tini lakukan bisa membuat reputasi para tukang pijat menjadi buruk. Tidak semua tukang pijat murahan seperti dirinya. Mendengar perkataan Mai itu, Tini pun tersulut emosi dan Trên. Trời đất ơi, mà để xe dưới đó hả? untung saja Pak Yanto segera datang ke ruangan. Tini yang tidak mau hal ini jadi perkara besar pun segera pergi dari sana. Bagi Mai, Pak Yanto ini sudah seperti ayahnya sendiri. Ayah yang sangat baik. Ia sangat perhatian kepada Mai. Hari-hari Pak Yanto ini selalu membawakan makanan dan juga membuatkan kopi untuk Mai. Ia bilang bahwa Mai mengingatkannya kepada mendiang sang anak. Oleh karenanya, jika apapun terjadi kepadamu, bilang saja kepada diriku ya nak. Sepulangnya di kontrakan, Mai pun mengirim pesan kepada Binmi mau makan apa. Tiba-tiba lampu depan kontrakan Mai mati. Ia segera memperbaiki lampu itu. Tapi betapa kagetnya Mai ketika Pak Sugiono muncul di bawahnya. Dengan wajah kurang mampu, Pak Sugiono beralasan ia cuma mau bantu Mai perbaiki lampu itu. Namun alasan Sugiono itu hanyalah sebuah alasan. Làm gì mà? Nhiều tiền, nói đi. Ông tránh ra nha.
Untung saja Doni datang tepat pada waktunya. Ia segera melibas Sugiono dan melaporkannya ke polisi. Di kantor polisi, Sugiono bersikeras bahwa ia digoda oleh Mei untuk berbuat yang tidak-tidak. Tapi Doni juga bersikeras bahwa pria tua bejat itu berusaha menjamah Mei. Akibat kerusuhan itu, polisi pun meminta mereka semua untuk berdamai. Setelahnya, Doni pun mengajak Mei untuk makan di angkringan terdekat, agar Mei merasa tenang. Di sana akhirnya mereka berdua pun saling berkenalan satu sama lain. Dengan paras cantik dan awet mudanya, betapa kagetnya Doni ketika tahu bahwa Mei lebih tua 7 tahun dibanding dirinya. Di sana Mei bertanya kepada Doni, apakah wajahnya memang seperti wanita tidak baik? Doni pun menjawab bahwa ia bukan terlihat tidak baik. Mei hanyalah seorang wanita yang cantik, sangat cantik, itu saja. Namun hal itu masih membuat Mei merasa gundah. Karena selama ini ribuan laki-laki hanya datang kepada dirinya untuk sebuah keuntungan belaka. Untuk membuat Mei merasa lebih baik, Doni pun mengajaknya ke sebuah bar milik keluarganya. Yang dia bilang padanya, ini adalah tempatnya bekerja. Di sanalah mereka berdua saling bercerita tentang diri masing-masing. Dengan sentuhan segelas nutrisari, malam itu menjadi sebuah malam yang sangat romantis untuk Mei. Dengan alunan musik piano yang Doni mainkan, baru kali ini Mei merasa seorang laki-laki yang begitu hangat dan membuatnya damai hadir di hidupnya. Begitu pula dengan Doni. Mei mungkin bukanlah wanita pertamanya. Namun, kali ini, Doni merasa bahwa hidupnya sudah berhenti di Mei. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan suka dan cita bersama. Namun kemesraan malam itu ternyata membuat Mei lupa bahwa anaknya masih menunggu kabar darinya. Keesokan harinya, Mei dikagetkan dengan kehadiran Bin Mi dan juga ayahnya. Tidak hanya Mei, Doni pun kaget. Selain Mei lebih tua 7 tahun darinya, ternyata Mei juga sudah memiliki anak, yang usianya bahkan hampir sama dengannya. Selain itu, kehadiran Bin Mi di sini bukan hanya sekedar ingin bertemu dengan Mei, namun untuk menyelesaikan masalah ayahnya. Mei marah. Ia sangat marah sang ayah tidak henti-hentinya bermain judi sampai terlilit hutang seperti ini. Mei bertanya berapa utang ayahnya kepada para pinjol itu. $25.000 atau sekitar 410 juta rupiah. Mei hanya punya uang 200 juta. Itu pun adalah seluruh tabungan Mei selama ini. Ambil ini ayah dan pergi dari sini. Aku muak dengan tabiatmu yang seperti itu. Dengan tidak merasa bersalah, ayah Mei pun mengambil uang tersebut dan bersumpah kepada Mei ini adalah yang terakhir kalinya. Namun Mei bilang bahwa sumpahnya itu tidak berguna. Jadi segeralah pergi dari hadapannya dan jangan pernah perlihatkan batang hidungmu lagi. Trong nhà có con đứa thích con gái đủ rồi. Melihat sang ibu yang begitu tertekan hidupnya, hanya Bin Mi seorang yang selama ini menguatkannya. Hanya Bin Mi yang selama ini bisa membuat Mei tetap kuat. Bertahun-tahun ia rawat anak ini sendirian. Bahkan ketika ia menemukan cintanya, ternyata kehadiran sang anak membuat laki-laki itu menjadi goyah cintanya. Mei sadar bahwa ia tidak pantas untuk dicintai. Wanita rusak dan malang sepertinya memang pantas untuk dijauhi. Namun Bin Mi tetap setia membantu dan menguatkan sang ibu. Melihat senyum manisnya Bin Mi adalah anugerah terindah yang mampu membuat Mei bahagia setiap harinya. Keesokan harinya, Dao yang mengetahui sahabat baiknya sedang dilanda masalah yang pelik memberikan bantuan kepada Mei. Ia memberikan Bin Mi pekerjaan di kafe miliknya. Selain itu, Dao juga memberikan sebuah liontin berlian berlapis emas putih untuk Mei. Dao juga memberikan pekerjaan untuk sang ayah, agar tidak merepotkan Mei lagi sebagai tukang parkir di kafenya itu. Betapa baiknya Dao kepada Mei. Mei pun tidak henti-hentinya berucap terima kasih kepada sahabatnya itu. Dao berkata, dirinya juga seorang ibu. Ia tahu kesusahan Mei seperti apa. Lagi pula mereka juga sahabat. Bukankah sahabat seharusnya saling menguatkan seperti ini? Setelahnya, Dao kembali bertanya mengenai hubungannya dengan pria berondong itu.
apakah berjalan lancar? Namun sepertinya pertemuan Doni dengan anak dan ayahnya kemarin membuat Mei ragu dengannya. Ia merasa tatapan mata Doni begitu ragu setelah melihat kenyataan hidup Mei yang sebenarnya. Namun Dao menambahkan, pria itu masih berondong. Wajar saja dia kaget. Orang mukamu masih gadis, tapi kok punya anak gadis? Berondong mana yang gak kaget? Saya aja kaget. Tapi jika pria itu benar-benar tulus pada Mei, pasti dia tidak akan mundur. Ucap Dao kepada sahabatnya itu. Besoknya, para pegawai tempat pijat itu merasa iri kepada Mei. Semua pelanggan hanya mau Mei yang memijat mereka. Rumor Mei adalah wanita murahan pun menyerebak di tempat itu. Tini yang melihat kesempatan itu segera menghasut Dewi untuk memberi Mei sebuah pelajaran. Ủa? Ủa ai khóa cửa vậy? Ternyata rencana busuk Tini dan Dewi adalah mengunci Mei di kamar mandi. Mei dengan susah payah berusaha membuka pintu itu. Namun semua teriakan minta tolongnya tidak terdengar oleh siapapun. Hingga akhirnya ketika ia hampir menyerah, Pak Yanto datang bukan pintu kamar mandi. Ucapan terima kasih berkali-kali Mei ucapkan kepada Pak Yanto. Karena hari telah larut dan demi keselamatan Mei, Pak Yanto pun mengantarkan Mei pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Mei pun berucap, sepertinya menyenangkan jika memiliki ayah seperti Pak Yanto. Ia baik, pengertian, dan selalu ada di saat apapun Mei butuhkan. Dengan tatapan hangat itu, Pak Yanto pamit dan bilang kepada Mei untuk menjaga dirinya baik-baik. Setelahnya, Mei yang malas berurusan dengan para tetangga kontrakan yang rese, akhirnya mengajak Doni untuk bertemu di bar. Di sana Mei bercerita mengapa semua orang membencinya. Padahal ia tidak pernah sekalipun mengganggu mereka. Doni pun menenangkan Mei yang terus-terusan minum nutrisarinya. Doni bertanya, mengapa akhir-akhir ini Mei selalu menghindarinya? Mei bilang itu semua karena tatapan mata Doni sewaktu bertemu dengan keluarganya tempo hari. Tatapan mata sayu dan pesimis terpancar dari mata Doni saat itu, jelas Mei. Doni bilang, apakah itu semua yang membuat Mei menghindari Doni? Apakah Mei takut bahwa Doni mundur untuk memperjuangkannya? Jika iya, itu salah. Sejak bertemu dengan Mei dan bersenang-senang di bar malam itu, Doni merasa Mei adalah tujuannya yang terakhir. Sejak saat itu, Doni mulai melakukan semua hal dengan lebih serius. Kehadiran Bin Mi sebagai anak Mei bukan penghalang cinta Doni yang tulus itu. Lagi pula merawat anak yang sudah tumbuh itu lebih mudah. Itu akan seperti merawat seorang teman dibandingkan anak. Oleh karenanya, Doni memohon agar Mei tidak menjauh lagi darinya. Dan malam itu, mereka tutup dengan sebuah cumbu yang terasa begitu merdu, tulus, dan sangat indah untuk mereka berdua bersama. Beluit, alon-alon. Làm gì à? Doni dan Mei pun resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari mereka berdua pun selalu dihiasi kebahagiaan dan kasih sayang yang tidak pernah Mei rasakan selama ini. Doni begitu tulus mencintainya. Begitu pula kepada Bin Mi. Mei sungguh merasa bahagia dengan hidupnya sekarang. Kebahagiaan mereka pun mencapai puncaknya, di mana Doni menunjukkan keseriusannya dalam hubungan ini. Ia membawa Mei untuk dikenalkan di keluarga besarnya. Terlihat rumah Doni begitu mewah, megah dan juga luas. Di sana Doni pun segera mengenalkan Mei kepada sanak keluarganya. Namun raut wajah mereka mulai berubah saat mengetahui Mei adalah seorang janda beranak satu dan bekerja sebagai tukang pijat. Tapi itu tidak masalah. Doni begitu mencintai Mei dan tidak peduli dengan masa lalu apa yang pernah terjadi di hidupnya sekarang. Tapi masalah yang lebih serius bukanlah tentang masa lalu ataupun pekerjaan Mei, melainkan Dao ternyata ibu dari Doni. Betapa terkejutnya Mei
ketika tahu sahabat terbaiknya itu adalah calon mertuanya. Tampak wajah panik dan ragu saat melihat Dao hadir tempat itu. Dengan tetap tenang, Dao menyambut baik kehadiran Mei di sana. Walaupun pasti dalam hati Dao, ia sama terkejutnya dengan Mei. Vậy là mẹ ruột của thằng Sâu. Surprise ha. Happy birthday chị Hai. Pertemuan malam itu jelas membuat Mei ketakutan. Ia takut persahabatannya rusak gara-gara hal ini. Hari itu dalam gereja, Dao mengingatkan bahwa ia adalah ibunya Doni. Ia tahu betapa bejatnya anaknya itu, dan apakah hidup Mei tidak cukup berat. Kedua pundaknya selama ini menanggung beban keluarga. Dao hanya takut sahabatnya itu merasakan sakit hati luar biasa yang diakibatkan sang anak. Dao menambahkan, ia ingin Mei memikirkan baik-baik keputusannya. Di usianya yang sekarang, jika Mei salah dalam memilih jalan, maka semuanya akan tamat. Tiba-tiba mereka berdua pun ditelepon oleh Bin Mi dan staf kafenya. Ternyata saat sampai di TKP, Disi yang selama ini mencari ayahnya datang lagi. Ia menagih hutang ayahnya yang belum dibayar. Agar tidak berujung keributan, Dao segera memberikan uang untuk melunasi seluruh tagihan hutang ayah Mei. Melihat ayahnya yang berdebah itu, Mei pun berjanji dia akan mengganti uang Dao suatu hari nanti. Di kontrakan, Mei segera meluapkan seluruh emosinya kepada sang ayah bejatnya. Ia mengeluarkan seluruh tabungan serta emas simpanannya selama ini. Kali ini benar-benar harta terakhir Mei. Ia meminta ayahnya mengambil semua hartanya dan kembali berjudi lagi. Tapi dengan satu syarat, ia tidak mau lagi bertemu dengan ayahnya. Mei sangat lelah. Ia begitu lelah sampai-sampai dirinya meneraki Doni yang datang saat itu. Mei bilang kepada Doni, inilah kenyataannya. Ini kenyataan hidup pahit Mei selama ini. Wajah cantik dan senyumnya selama ini hanyalah topeng. Topeng untuk menutupi semua ini. Ia bertanya, apakah Doni jadi berhubungan lebih serius dengan Mei? Jika memang jadi, coba berikan diriku uang untuk sekolah anakku. Berikan aku uang untuk menebus semua hutang pria bejat itu. Berikan aku uang dan kehidupan layak dari usahamu sendiri. Apa? Tidak bisa. Kau tidak bisa melakukan apapun tanpa ibumu itu kan? Setelah ucapan Mei yang menusuk hatinya itu, Doni pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan semua fasilitas yang selama ini ibunya berikan kepadanya. Doni pun pergi meninggalkan Dao dengan seluruh luka dan kecewa terpancar dari wajah ibunya itu. Tapi tidak masalah, Doni akan membuktikan kepada ibunya dan Mei bahwa ia bisa menjadi sesuatu. Tanpa bantuan siapapun, Doni segera mencari pekerjaan. Ratusan CV telah ia sebarkan. Berbagai kafe dan jalanan adalah tempatnya mengamen dan mengais rezeki dengan tangannya sendiri. Tidak hanya itu, Doni juga membuka les privat piano sebagai tambahan pemasukan hidupnya. Di sisi lain, Mei yang sudah habis kesabaran karena dirundung teman kerjanya pun muntap. Ia pun berbalik menyerang demi mempertahankan harga dirinya selama ini. Berulang kali Mei bilang bahwa ia bukanlah wanita murahan. Setelahnya ia bilang kepada sang manajer bahwa dirinya memutuskan untuk berhenti. Beberapa hari pun berlalu. Doni kembali datang kepada Mei. Kali ini tidak dengan tangan kosong. Ia membawa sekotak liontin berlian dan cincin emas 24 karat. Ini semua dari hasil kerja keras Doni, bukan uang ibunya. Mei meminta maaf kepada Doni bahwa setelah bersamanya, hidup Doni harus hancur. Masa depan yang ia miliki harus sirna untuk kerja keras demi dirinya. Tapi Doni tidak keberatan. Selama ini bersama Mei, ia bahagia. Lên Trọng Dương. Hả? Có yêu tôi không? Ghét gì? Thích gì đó ghét tao đi. Beberapa bulan pun berlalu. Kini kehidupan Mei dan Doni pun terlihat sangat bahagia. Hingga suatu hari,
Dao pun mengundang mereka berdua untuk kembali ke rumahnya. Mei bertanya, mengapa tiba-tiba Dao memanggil mereka kemari? Doni hanya bilang, apapun yang ibunya bilang nanti, mereka telah membuat keputusan. Oleh karenanya, tetaplah janji untuk menjaga cinta mereka berdua. Namun sayang, lagi dan lagi cinta mereka berdua harus terhalang. Dao menjanjikan masa depan yang cerah untuk anak Mei, dengan memberikannya beasiswa penuh untuk berkuliah di luar negeri. Namun dengan satu syarat, Dao ingin masa depan anaknya juga. Masa depan yang lebih cerah tanpa hadirnya Mei di sana. Doni jelas menentang itu. Ia kecewa dengan ibunya. Ia kira sang ibu mengundang mereka untuk membicarakan hal ini dengan lebih rasional. Ternyata tidak. Lagi dan lagi ibunya ikut campur dalam urusan cintanya ini. Sang nenek pun menambahkan, apakah Doni tidak tahu masa lalu Mei? Lalu lihat, siapakah ayah dari Bin Mei? Sang nenek bilang bahwa dahulu Mei adalah mantan wanita malam. Sampai-sampai dirinya hamil Bin Mei seorang diri. Semua kenyataan itu ternyata bersumber dari ayahnya. Ayah tidak tahu diri ini menjual semua informasi dan masa lalu kelam Mei hanya demi uang. Ayahnya berkilah, mereka tidak setara dengan keluarga Doni. Dao juga menjanjikan uang yang sangat banyak jika Mei berpisah dengan Doni. Tidak Mei sangka, ayah kandungnya sendiri telah menjualnya 2 kali. Iya, 2 kali. Siapa yang tahu bahwa nasib Mei menjadi wanita malam adalah perbuatan sang ayah. Ayahnya yang tidak berguna dan suka judi membuat dirinya terlilit hutang dan berakhir menjual Mei kepada seorang pria hidung belang demi menutup hutang-hutangnya. Betapa teganya ayahnya Mei. Apakah dia masih pantas disebut seorang ayah? Bukan. Apakah bahkan dia masih pantas disebut manusia? Semua kenyataan tentang masa lalu Mei tidak menggoyahkan hati Doni. Ia masih bersikeras mencintai Mei setulus hatinya. Bahkan Doni ingin sekali menikahi Mei secepatnya. Dao yang tidak kuat dengan semua perhara ini langsung jatuh pingsan saat itu juga. Ôi trời đất ơi, sao cái này ở đâu á, tỉnh dậy đi em đi. Akibat kejadian malam itu, ayah Mei murka. Ia murka karena Mei tidak mau menuruti kemauannya. Padahal dengan semua uang itu, mereka bisa hidup damai setelahnya. Tapi Mei sudah muak dengan kata uang. Mei pun segera membuang semua uang pemberian Dao kepada ayahnya. Ayahnya yang gila uang itu segera berlari menyelamatkan uang yang sedang diperebutkan orang-orang. Namun sayang, karena ketamakannya, sang ayah pun terjatuh dan harus mati saat itu juga. Mei yang telah putus asa segera mengajak Doni untuk bertemu. Ia tidak mau hubungan mereka ini semakin berlarut. Ia tidak mau sahabatnya dalam keadaan seperti ini hanya karena cinta sang anak. Mei memohon kepada Doni. Perempuan di luar sana masih banyak. Bahkan mereka masih lebih suci dibandingkan Mei. Doni hanya bisa menangis meminta Mei untuk menetap. Ia tahu dirinya belum memiliki apapun. Ia tahu bahwa tanpa adanya sang ibu, ia hanya pria miskin sesungguhnya. Ia juga tahu, mau sekeras apapun ia berusaha, itu masih belum cukup. Namun Mei menenangkan suasana malam itu dengan bilang, Doni, aku juga sangat mencintaimu. Mungkin bisa dibilang, kaulah cinta sejatiku. Aku tidak pernah merasakan getaran cinta sehebat ini sebelumnya. Tapi Doni, ini semua tidak baik. Ibumu terbaring lemah karena diriku. Hidupmu hancur dan rusak hanya demi aku. Keluargamu harus menanggung malu karena ulahku. Ini semua sudah cukup, Doni. Aku sangat mencintaimu. Namun kita memang tidak boleh bersatu. Dalam pelukan itu, Doni masih bersikeras dan berbisik, tunggulah aku, Mei. Tunggulah aku. Đừng đợi em.
Beberapa tahun telah berlalu. Sejak kejadian malam itu, Mai memutuskan pergi dari kota itu. Kini ia telah sukses bangun resort dan spa eksklusif dan terbesar di Vietnam. Tidak lupa, Mai juga membawa Pak Yanto bersamanya. Seorang figur ayah dan pelindung untuk hidup Mai selama ini. Sang anak pun juga telah sukses menjadi komposer musik ternama di sana. Dan di hari itu, sebuah hal yang tidak pernah disangka-sangka terjadi. Pertemuan dua hati yang terpisah pun tidak bisa dihindari. Senyum yang saling bertukar pun menggambarkan kebahagiaan mereka di pertemuan kedua ini. Tapi sayang, Doni kini telah memiliki istri. Selamat serta bahagia terucap dari mulut Mai kepada pria yang telah memiliki hatinya selama ini. Doni pun bertanya, apakah Mai sekarang sudah bersuami? Dengan senyum ikhlasnya, Mai lalu melambaikan tangan kepada pria yang menjemputnya itu. Seraya berterima kasih. Terima kasih bahwa dirimu tidak menungguku. Terima kasih bahwa selama ini sudah mencintaiku. Dan terima kasih kau sudah hidup berbahagia sesuai permintaanku. Mai pun pergi dari tempat itu dengan terbayang kebahagiaan yang mungkin saja terjadi jika hidupnya kini bersama Doni. Tapi entah, sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Yang terpenting, sekarang pria itu telah bahagia dengan pilihannya. Sếp không ngồi đằng sau à? Hôm nay chị ngồi đây. Đợi chị xíu. Từ dài vò lại chẳng xuất phát đi trong một chuyến ga yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật. Cinta, kalau kata Lek Bagong, cinta itu adalah saat dirimu merasa apapun yang kamu lakukan dengannya terasa begitu indah. Saat bersamanya, kamu merasa bahagia. Perasaan cinta yang kuat terkadang hadir di saat momen hidup yang tidak pernah kita sangka. Cinta yang tulus tidak pernah memandang masa lalu seseorang. Cinta yang benar adalah ketika dirimu bisa melihatnya sebagai seorang manusia. Bukan objek, bukan benda, dan bukan sebuah barang yang bisa dicap sebagai bekas. Saya Gogon dan beserta tim Pusra Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah memberikan like. Terima kasih sudah mensubscribe. Terima kasih sudah memberikan komen. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Nanti dimasukin yang mencet tombol thanks ya. Saya lupa. Oh ya, saya mau mengingatkan kalau Sebatin punya beberapa sosial media yang akan segera aktif. Kenapa akan segera aktif? Karena sedang digodok bersama dengan Daud dan Widodo beserta tim baru. Kami tim baru kayaknya cuma berapa orang toh. Ya intinya sedang membuat itulah untuk diisi sosial media. Jadi kami ada Instagram, kami ada TikTok, dan juga nanti ada Facebook di situ. Nanti di tiga tempat itu katanya Daud sih katanya kontennya berbeda di situ, dan juga kemarin mereka udah ngasih apa sih bahasanya tuh kayak ini nih rencananya nih mas, ini loh ini. Cuma mereka juga siapa tahu penonton ada yang punya ide aneh-aneh, silahkan tulis di kolom komentar. Katanya sih begitu. Saya bilang lah, kalau kayak gitu ngapain kita cari orang kemarin? Katanya sih biar seru, biar makin dekat dengan penonton itu katanya. Tapi ya, kami juga lagi ngusahain, kami juga sedang membuat, dan siapa tahu kalian ada ide, nggak ada yang tahu. Itu dia. Dan karena ini sudah panjang omongannya, daripada Daud dan Widodo kembali ribut karena urusan omongan saya yang panjang di belakang, sekali lagi terima kasih. Dan saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, ambil waktu buat diri kalian. Yang tenang, gak ada yang buru-buru kok. Ya kan, duduk, tarik napas dalam-dalam, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin dulu dong.